Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kuliah saya MA 4152. Untuk topik kali ini, kita akan bahas tentang dimensi matriks suatu graf. Dan kita akan mulai dengan latar belakang. Kemudian kita berikan review beberapa konsep-konsep dasar dari graf yang kita perlukan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pemberian definisi apa itu yang kita sebut dengan dimensi matriks dari suatu graf. Konsep dimensi matriks dari suatu graf pertama kali dikenalkan secara bersama-sama oleh Slater pada tahun 75 dan Harari serta Milter pada tahun 76. Dimensi matriks diperkenalkan untuk merespon kebutuhan kita dalam memberikan pengalamatan secara unik atau tunggal kepada setiap titik di graf G. Pada berbagai aplikasi, hal ini sangat-sangat diperlukan untuk dapat membedakan semua titik yang ada pada graf kita ini. Sehingga dalam penentuan dimensi matriks graf, tujuan kita adalah menentukan subhimpunan S yang merupakan subhimpunan dari himpunan titik pada G, ya, yang sekecil mungkin untuk kita jadikan referensi dalam memberikan koordinat atau lokasi relatif semua titik pada G. Dan Slater menyebut himpunan S ini sebagai himpunan lokasi atau locating set. Dan Harari serta Milter pada tahun 76 memakai istilah S ini sebagai himpunan pembeda atau resolving set. Sebelum saya memberikan definisi dari dimensi metrik dari satu graf itu sendiri, saya akan review sedikit berkaitan dengan konsep-konsep dasar dari graf yang kita butuhkan dalam pembahasan ini. Yang pertama, ya, kita akan definisikan apa itu graf, ya. Graf G, ya, kita definisikan sebagai satu sistem yang terdiri dari dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan V, yang kita akan sebut nanti sebagai himpunan titik, dan himpunan V ini tidak boleh kosong. Dan yang kedua adalah himpunan E, yang mungkin bisa kosong, mungkin tidak, ya. Dan himpunan ini kita akan sebut himpunan sisi, ya, dari graf tersebut, ya. Sebagai contoh, graf yang di sebelah kanan ini, ya, kita mempunyai graf dengan 7 titik dan 9 sisi, ya. Yang kita sebut order dari satu graf adalah banyaknya titik pada graf tersebut. Kemudian derajat dari satu titik pada graf itu adalah banyaknya sisi, ya, yang melekat pada titik tersebut, ya. Sebagai contoh, derajat dari B itu ada sama dengan 4, ya. Derajat titik D itu sama dengan 2. Kemudian delta kecil ini menyatakan derajat minimum dari graf tersebut. Contoh yang di sini derajat minimumnya adalah 1, dan delta besar menyatakan derajat maksimum dari graf tersebut. Nah, dalam hal ini, derajat terbesarnya dicapai pada titik di C, yaitu 5 derajat terbesar dari graf tersebut. Lintasan dari A ke B, ya, adalah satu barisan titik dan sisi, ya, mulai dari A sampai B, ya, sedemikian sehingga sisi yang ada di tengahnya itu menghubungkan antara dua titik yang mengapitnya, ya. Jadi barisan selang-seling antara titik dan sisi, ya. Sebagai contoh, part ini salah satu contoh
dari A ke E, saya mempunyai A, kemudian sisi ini, kemudian titik B, kemudian sisi ini, dan sampai ke titik E. Jadi saya mempunyai path seperti ini dengan panjang 2. Kemudian pengertian terhubung, ya, graf ini dikatakan terhubung kalau setiap dua titik itu selalu ada lintasan yang menghubungkannya, ya. Nah, contoh graf ini merupakan graf yang terhubung, ya. Dan satu konsep yang sangat penting yang kita akan gunakan nanti dalam pembahasan dimensi matriks adalah jarak, ya, antara dua titik pada graf, ya. Jarak antara dua titik dari A ke B, ya, di graf G itu didefinisikan sebagai panjang dari lintasan terpendek yang menghubungkan titik A dan B, ya. Sebagai contoh, jarak dari A ke E tadi itu sama dengan 2 karena panjang lintasan terpendeknya adalah 2, yaitu ini atau lintasan ini, ya. Sebagai catatan di sini lintasan yang mempunyai panjang terpendek, ya, dari satu titik ke titik yang lainnya tidak selalu tunggal, ya, bisa jadi lebih dari satu. Kemudian diameter dari G itu adalah jarak terjauh, ya, antar dua titik yang ada pada graf G tersebut. Sebagai contoh, diameter dari G atau dari graf ini adalah 3, ya, karena jarak terjauh antar dua titik di graf tersebut adalah 3, yaitu dicapai oleh titik D ke F, ya. 1, 2, 3, ya. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan beberapa notasi dasar untuk beberapa graf standar yang kita akan bahas pada perkuliahan kita. Yang pertama, KN ini menyatakan graf lengkap, ya, dengan n titik, ya, yaitu graf yang setiap dua titiknya selalu terhubung oleh sisi, ya. Dan sebagai contoh ini K5 ini sebagai graf lengkap, ya. Kemudian KNM ini adalah notasi untuk graf bipartit lengkap, ya, yaitu graf bipartit, ya. Graf bipartit adalah graf yang himpunan titiknya bisa kita partisi menjadi dua bagian, ya, X dan Y, sedemikian sehingga semua sisi yang ada hanya menghubungkan salah satu titik di X dan salah satu titik di Y, ya. Tidak ada sisi pada graf tersebut yang menghubungkan dua titik dalam X atau dua titik dalam Y, ya. Oke, sebagai contoh di sini K3,4, ya, complete graf bipartit lengkap itu disuguhkan pada gambar ini, ya, yang saya tunjuk, ya. Kemudian kasus khusus kalau n-nya sama dengan 1, ya, saya mempunyai sebutan lain yaitu sebagai graf bintang, ya. Kemudian Tn ini menyatakan graf pohon, ya, yaitu graf yang terhubung, ya, dengan n titik yang tidak mempunyai siklus, ya, di dalamnya. Ini adalah contoh graf pohon dengan 8 titik, ya, dan salah satu graf pohon yang sangat khusus, yang sangat spesial, yaitu graf lintasan, ya. Dan yang terakhir graf siklus, Cn ini menyatakan graf siklus dengan n titik, yaitu graf yang connected, yang terhubung, di mana semua titiknya itu berderajat 2, ya. Ini gambarnya salah satu contoh C6, ya, graf siklus dengan 6 titik. Baik, kita akan masuk pada definisi dimensi matriks dari suatu graf, ya.
Misalkan saya punya himpunan sub S atau subhimpunan S dari himpunan titik pada graf G, ya. Dan himpunan S ini terdiri dari K titik, yaitu V1, V2 sampai VK. Ya. Saya definisikan koordinat dari titik V, ya. Jadi suatu titik V, ya, terhadap S, ya, sebagai berikut, ya, sebagai vektor ini, yaitu vektor yang terdiri dari elemen-elemennya adalah jarak dari titik V ke elemen pertama di S, kemudian elemen yang kedua, ya, ordinat yang kedua adalah jarak dari titik V ke elemen yang kedua dari S, sampai ordinat yang ke K adalah jarak dari V ke elemen ke K di S. Jadi koordinat dari titik V terhadap S itu didefinisikan sebagai vektor dengan K elemen atau dengan K ordinat, ya. Nah, permasalahan di sini adalah yang pertama, untuk S yang mana, ya, yang menyebabkan koordinat dari semua titik di graf G nantinya berbeda, ya. Ya. Dua koordinat titik dikatakan berbeda, ya, bila salah satu dari komponen ini, ya, berbeda, ya, karena ini merupakan satu koordinat, ya. Dan yang kedua, berapa nilai terkecil K, ya, untuk itu. Bila terdapat titik X di G, sehingga jarak U ke X tidak sama dengan jarak V ke X, maka X kita katakan membedakan titik U dan V, ya. Kemudian S disebut sebagai himpunan pembeda dari G bila semua representasi dari semua titik yang ada di G itu berbeda. Dan dimensi metrik dari G dinotasikan dengan peta G, itu adalah kardinalitas dari suatu himpunan pembeda yang paling minimum di G, ya. Jelas bahwasanya V sendiri, himpunan titik dari G sendiri, itu merupakan himpunan pembeda dari G, karena akan memberikan representasi semua titiknya itu berbeda, ya. Sehingga dimensi metrik dari G itu selalu hingga dan dibatasi oleh banyaknya titik yang ada di G. Kemudian himpunan pembeda, saya beri catatan di sini, himpunan pembeda dari G itu tidak selalu tunggal, ya. Bahkan di hampir semua kasus itu himpunan pembeda dari G itu banyak sekali macamnya. Oke, kita lihat contoh di sini. Ada graf G dengan 5 titik dan kita ingin mencari himpunan pembedanya. Kalau saya ambil S itu adalah himpunan hijau ini, ya, himpunan B, himpunan titik B dan D, ya, maka semua representasi dari titik-titiknya akan berbeda. Misalnya saja A itu koordinatnya akan 1, 2 karena jarak A ke B itu 1 dan jarak A ke D itu adalah 2. Kemudian E itu representasinya atau koordinatnya adalah 1,1 karena jarak ke B dan D semuanya 1, ya. Nah, akan tetapi di sini kalau kita lihat semua koordinat dari titik ini, ya, tidak semuanya berbeda, ya. Ada A dan C ini koordinatnya adalah sama, sehingga S bukan himpunan pembeda. Oke. Bagaimana dengan himpunan S ini, yaitu himpunan B, C, ya. Kita cari semua koordinat dari titiknya, ternyata masih ada juga yang sama, yaitu titik A dan titik E, ya. A koordinatnya 1, 1 karena jaraknya 1 ke B dan C, demikian juga titik E, ya. Jadi S ini bukan merupakan himpunan pembeda, ya, dari G. Nah, akan tetapi
kalau kita ambil S itu sama dengan himpunan C, E, maka kita akan mempunyai semua representasi atau semua koordinat dari titik-titiknya berbeda ya terhadap S ya. Jadi S ini adalah himpunan pembeda dari G. Apakah himpunan S ini merupakan himpunan pembeda yang minimum dari G? Dalam kasus ini jelas terlihat bahwasanya semua titik itu derajatnya lebih dari 1 ya. Jadi kalau ada S yang merupakan himpunan singleton, himpunan satu titik saja, misalnya saja S itu adalah himpunan A, maka tetangga dari A ini akan mempunyai koordinat yang sama, yaitu 1 ya. Demikian juga kalau S-nya itu sama dengan B atau D atau C atau E ya. Jadi S tidak bisa singleton untuk menjadi himpunan pembeda dari G. Dengan demikian, S dengan 2 elemen itu merupakan himpunan pembeda yang terkecil atau yang minimum dari G. Dengan demikian, beta G atau dimensi metrik dari G itu akan sama dengan 2. Bagaimana sekarang dengan graf lintasan? Ya, kita akan mencari himpunan pembeda dan juga dimensi metrik dari graf lintasan. Kalau saya ambil himpunan S itu adalah himpunan titik merah, yaitu A dan B, maka semua koordinat dari titik-titik yang ada pada PN itu akan berbeda ya. Di sini saya sudah cantumkan koordinat dari semua titik ya, kecuali A dan B. A sendiri koordinatnya adalah 0,1 dan B sendiri koordinatnya adalah 1,0. Jadi semuanya berbeda. Oke. Dengan demikian, himpunan S ini merupakan himpunan pembeda. Apakah ini terkecil? Ternyata tidak. Karena kalau saya ambil S sama dengan himpunan A ini saja ya, maka koordinatnya ini semuanya juga berbeda. Koordinat A sendiri sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan S ini ya, himpunan A ya, itu merupakan himpunan pembeda ya, dan lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan himpunan pembeda yang di atas ya. Nah, apakah bisa lebih kecil lagi? Ternyata ya tidak bisa, karena himpunan pembeda itu paling sedikit harus mempunyai 1 elemen ya, di sini 1 anggota ya. Kalau saya ambil titik yang ini ya, maka himpunan S tersebut juga merupakan himpunan pembeda yang minimum dari PN ya. Dengan demikian, dimensi metrik dari PN itu akan sama dengan 1 ya. Bagaimana kita memeriksa suatu himpunan S itu apakah merupakan himpunan pembeda dari G atau bukan ya. Untuk melakukan hal tersebut, kita cukup memeriksa apakah setiap 2 titik selain di S itu memiliki koordinat yang berbeda ya terhadap S itu sendiri ya. Jadi yang kita periksa hanya semua titik yang di luar S. Oke. Nah, kemudian mengapa demikian? Karena titik-titik yang berada di S itu pasti mempunyai koordinat yang berbeda dibandingkan dengan lainnya. Jadi tidak perlu kita periksa titik-titik yang ada di S ya. Sebagai catatan di sini, S itu kita katakan sebagai basis dari G, dari graf G, bila S merupakan himpunan pembeda dan kardinalitas S itu adalah minimum ya. Jadi basis ini yang memberikan dimensi metrik ya dari graf G itu sendiri. Selanjutnya saya ingin definisikan apa yang kita sebut dengan titik kembar ya. 2 titik U dan V kita katakan sebagai titik kembar bila jarak dari U ke X itu selalu sama dengan jarak dari U dari V ke X ya.
untuk setiap X di luar U dan V, ya, selain U dan V. Sebagai contoh di sini, saya berikan dua pasangan kembar. Yang pertama, pasangan pertama adalah UVW, yang saya sebut pasangan ini bisa lebih dari dua, ya. Jadi UVW ini adalah pasangan kembar karena jarak ke titik lainnya itu selalu sama. Misalnya U jarak ke sini itu sama dengan 3, 1, 2, 3. V juga demikian, jarak ke titik ini adalah juga 3. W itu juga demikian, jaraknya sama dengan 3. Kemudian pasangan yang kedua, yaitu pasangan titik S dan T. Ya. Pasangan ini pun juga akan mempunyai jarak yang sama kepada titik-titik lainnya. Dan dua pasangan ini kita sebut sebagai pasangan titik-titik kembar. Lemma ini nantinya akan sangat berguna untuk mencari himpunan pembeda dari banyak graf G, ya. Misalkan U dan V adalah dua titik kembar pada graf G dan S itu merupakan himpunan pembeda dari G, maka salah satu dari U dan V itu harus berada pada S, ya. Jadi kalau dua titik U dan V itu titik kembar, maka salah satunya itu harus pada himpunan pembeda. Mengapa demikian? Yuk kita buktikan, ya. Karena U dan V adalah titik kembar dari G, ya, pada G, maka jarak U ke X itu akan selalu sama dengan jarak V ke X untuk setiap X, ya, selain U dan V. Jadi, dua titik U dan V ini tidak dapat dibedakan oleh titik manapun selain titik U dan V sendiri, ya. Nah, agar S ini himpunan pembeda, maka salah satu harus masuk pada S, ya. Dengan demikian, saya mempunyai lemma ini. Dan lemma ini nanti kita akan gunakan berkali-kali, ya, untuk mencari himpunan pembeda dari graf G. Ya, berikutnya saya berikan 4 ya soal latihan. Silakan dicoba, ya, untuk bisa mendapatkan understanding, ya, lebih baik tentang konsep dari dimensi matriks. Baik, demikianlah video kita hari ini, ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.